Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Herjun Desta Kresna Harsono, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri, Program Studi S1 Teknik Kimia, dengan NIM 121230116 kelas TKD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Journal Club Presentation sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kimia Analisa yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSI, MT. Topik yang saya pilih di sini adalah hukum Beer-Lambert. Berikut adalah bab topik presentasi, yaitu ada identitas jurnal, lalu pendahuluan, hukum Beer-Lambert, pulse oximetry, co-oximetry, regional oximetry, kapnografi sebagai CO2 measurements, mass spectrometry, CO2 measurements juga, lalu pH measurements, dan conclusion. Berikut identitas jurnal yang akan saya review. Judul artikelnya ialah Measurement of Pulse Oximetry, Capnography, and pH. Dengan penulisnya adalah Vikram Nagarajan dan Andrew McKendry. Artikel ini diterbitkan pada jurnal Anesthesia and Intensive Care Medicine, volume 25, isu 2, halaman 121 hingga 127. Artikel ini diterbitkan di negara Inggris pada tahun 2024 di bulan Februari. Untuk DOI link sudah saya sertakan sehingga audiens bisa mengakses link artikel secara langsung apabila ingin membaca artikel yang sedang saya bahas di presentasi kali ini. Pendahuluan. Jadi di sini kita ingin mengukur cepat lambat terjadinya suatu reaksi kimia. Kita juga ingin menghitung nih konsentrasi larutan kimia ketika reaksi itu berlangsung. Kita juga ingin mengetahui reaktan yang habis dan produk yang terbentuk. Hanya saja kita tidak bisa melakukan itu dengan secara langsung dengan mata telanjang kita. Kenapa? Karena molekul itu terlalu kecil dan juga banyak sekali. Begitu. Tapi kita bisa menghitungnya lewat massa endapan yang terbentuk atau volume yang dihasilkan saat reaksi kimia berlangsung dan tekanan parsial gas yang dihasilkan juga. Tapi bagaimana jika reaktan dan produk memiliki fasa yang sama? Maka dari itu kita harus bisa mengakali persalahan ini. Salah satu cara yang bisa digunakan ialah spektrometri. Tapi kita di sini tidak akan membahas spektrometri. Yang kita bahas adalah hukum Beer-Lambert, yaitu hukum yang digunakan pada alat spektrometri untuk mengukur cepat lambat terjadinya reaksi kimia serta molekul yang ada di dalam reaksi kimia itu.
Nah, Beer-Lambert Law adalah hukum yang membahas hubungan antara banyaknya molekul dengan daya serap cahaya. Jika dilihat pada gambar ya teman-teman ya, di situ ada I0, ada I1, ada C, A, dan juga L. Nah, I0 ini itu adalah intensitas cahaya awal ketika ditembakkan ke dalam kisi kotak kaca itu. Lalu ketika ia melewati kotak kaca itu, kan di dalamnya tuh ada suatu senyawa ya, suatu molekul ya. Molekulnya itu akan menyerap cahayanya. Sehingga, tapi tidak semua cahaya itu akan diserap. Jadi masih ada cahaya yang dipantulkan. Seperti itu. Nah, rumus dari Beer-Lambert Law sendiri adalah A sama dengan epsilon dikali C dikali L. Dengan A adalah absorbansi, nilai tanpa dimensi yang menunjukkan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh zat. Lalu epsilon adalah absorptivitas molar, konstanta yang menunjukkan kemampuan zat untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dengan satuannya Cm pangkat min 1, M pangkat min 1. Lalu C sendiri adalah konsentrasi zat dalam larutan, satuannya adalah molar, mol per liter. Lalu L adalah panjang lintasan cahaya dalam sampel, satuannya cm. Nah, ternyata rumus dari Beer-Lambert Law ini tidak hanya A sama dengan epsilon dikali C dikali L, tapi bisa juga A sama dengan log dikali I0 dikali I. Dengan I0 adalah intensitas cahaya masuk ke sampel dan I adalah intensitas cahaya keluar. Nah, cahaya keluarnya ini akan terkena sampel yang berujung akan terkena ke detektor. Nah, tadi kan rumusnya A sama dengan log I0 per I ya. Nah, itu bisa kita modifikasi lagi menggunakan sifat logaritma. Sehingga A sama dengan min log I per I0. Lalu kita akan memasukkan rumus A awal dan akhir. Rumus A awal itu yang A sama dengan epsilon dikali C dikali L dan rumus A akhir adalah A sama dengan min log I per I0. Sehingga akan memiliki persamaan sebagai berikut. Min log I per I0 sama dengan epsilon dikali C dikali L. Nah, apabila kita ingin mencari I saja, maka I sama dengan I0 dikali E pangkat min epsilon dikali C dikali L. Seperti itu. Nah, rumus Beer-Lambert Law ini akan diterapkan pada alat yang akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu di oximeter, di kapnografi, dan juga pada dan lain-lain. Intinya ada di sini, akan kita bahas di sini. Keuntungan Beer-Lambert Law. Nah, Beer-Lambert Law ini sendiri bisa menghitung molekul yang terbentuk atau habis tanpa mengganggu reaksi. Jadi, kita tidak perlu kontak langsung dengan larutan yang ingin kita hitung konsentrasi larutannya atau molekul yang terbentuk. Karena takutnya jika kita melakukan itu ya, menghitung konsentrasi larutan secara langsung, kontak langsung,
takutnya akan mengganggu reaksi, sehingga hasil yang terbentuk itu tidak sesuai dengan apabila kita tidak mengganggu reaksi itu. Seperti itu. Nah, lalu kita akan membahas tentang pulse oximetry. Pulse oximetry adalah alat yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen pada darah. Alat ini memanfaatkan Beer-Lambert law. Jadi di dalam alat itu nanti bakal dipancarkan suatu cahaya, ya teman-teman. Nah, lalu apa yang diukur oleh alat ini? Yang diukur oleh alat ini adalah hemoglobin yang membawa oksigen dan tidak membawa oksigen. Jadi hemoglobin ini dia daya mengikat oksigen dan ada yang juga tidak mengikat oksigen. Nah, itu yang akan diukur oleh pulse oximetry ini. Nah, lalu di sini kita akan membahas hemoglobinnya. Oksihemoglobin dapat diukur dengan cahaya merah dengan panjang gelombangnya 660 nanometer. Deoksihemoglobin dapat diukur dengan cahaya infrared dengan panjang gelombangnya 940 nanometer. Lalu bagaimana sih cara kerja dari pulse oximetry ini? Nah, pulse oximeter akan memancarkan cahaya merah dan inframerah menembus jari. Cahaya yang menembus jari akan terkena detektor dan akan dianalisis. Hasil akhirnya berupa angka atau grafik. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman pada gambar. Di situ ada dua sumber cahaya. Ya. Nah, dua cahaya itu akan digunakan untuk mengukur oksihemoglobin, yaitu hemoglobinnya mengikat O2, dan deoksihemoglobin, yaitu hemoglobin yang tidak mengikat O2, alias atau bisa juga disebut reduced hemoglobin. Jadi, ketika cahaya ini dipancarkan, dia akan menembus kulit tuh. Nah, ketika dia menembus kulit, otomatis di kedua cahaya ini akan mengenai deoksihemoglobin dan oksihemoglobin. Oksihemoglobin akan menyerap cahaya merah dengan panjang gelombang 660 nanometer, sedangkan deoksihemoglobin akan bereaksi dengan cahaya infrared yang panjang gelombangnya 940 nanometer. Nanti kedua hemoglobin ini kan tadi sudah terkena oleh dua cahaya ya. Mereka menyerap sebagian cahaya itu, lalu sebagiannya lagi akan dipantulkan, dihamburkan. Sehingga cahaya yang dipantulkan ini akan dideteksi oleh photodetectors. Seperti itu. Nah, kekurangan pada pulse oximetry ini yang pertama, ia hanya mengukur dua hemoglobin. Jadi, sebetulnya hemoglobin itu tidak hanya sesimpel mengikat oksigen dan tidak mengikat oksigen. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi, ada hemoglobin yang lain. Hemoglobin ini dia juga bisa mengikat CO, karbon monoksida, dan juga MET. Nah, jeleknya pulse oximetry ini, dia menganggap bahwa hemoglobin yang mengikat MET, karbon monoksida, dan senyawa lainnya dianggap sama dengan hemoglobin yang mengikat O2. Jadi, hemoglobin O2 sama dengan hemoglobin CO, hemoglobin MET, dan lain-lain. Jelas kurang bagus ya teman-teman untuk pengukuran. Lalu, waktu responnya itu terbagi dua.
Ada yang keterlambatan sirkulasi darah mencapai jaringan perifer dan keterlambatan mesin untuk mengurangi artefak gerakan. Dan ini memerlukan waktu sekitar 15 sampai 60 detik. Lalu ada juga faktor pengganggu, seperti warna kulit dan cat kuku, serta gerakan badan. Maka dari itu, ketika melakukan pengukuran oksigen menggunakan pulse oximetry, sangat disarankan untuk tidak menggunakan cat kuku dan tidak memperbanyak gerakan badan. Jadi dalam posisi diam, anteng, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang co-oximeters. Co-oximeters ini sama dengan pulse oximeter. Hanya saja kemampuannya itu lebih detail. Nah, co-oximeter ini dia bisa mengukur kohemoglobin dan juga MET hemoglobin. Lebih detail ya dibanding pulse oximeter tadi yang tidak bisa mengukur CO dan MET ini. Nah, lalu di sini itu kan ada gambar ya reduce hemoglobin. Apa sih itu maksudnya? Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa reduce hemoglobin itu adalah hemoglobin yang sama sekali tidak mengikat oksigen. Itu salah. Kita lihat teman-teman. Di sini saya membuat struktur hemoglobin secara sederhana. Gelembung-gelembung tersebut adalah O2. Ya. Jadi di situ ada 3 O2 dan ada satu di mana tidak ada O2 di situ. Kosong. Saya beri label X. Nah, itu sudah merupakan reduce hemoglobin. Jadi, misalnya ada 4 gitu ya, ada 4 tangan, lalu hanya terisi 2 oleh O2. Itu tetap reduce hemoglobin. Hanya terisi 1, itu tetap reduce hemoglobin. Tidak terisi semua, juga reduce hemoglobin. Seperti itu. Jadi meskipun hanya terisi 1, 2, ataupun 3 O2, tetap itu reduce hemoglobin. Nah, itu. Lalu kita akan membahas tentang regional oximetry. Konsepnya sama dengan co-oximeter dan pulse oximeter, tapi lingkupnya lebih kecil, hanya di area atau jaringan tertentu. Jadi, co-oximeter dan pulse oximeter ini dia mengukur saturasi oksigen secara keseluruhan. Satu badan ini bisa diukur dengan co-oximeter dan pulse oximeter. Sedangkan regional oximeter ini hanya mengukur di lingkup yang lebih kecil, misalnya di kepala atau di tangan, ya, atau dimanapun. Pokoknya tidak seluas co-oximeter dan pulse oximeter. Salah satu kelebihan dari regional oximeter ialah ia memantau kadar oksigen selama alat itu menyala. Jadi bisa secara terus-menerus, real time, gitu ya. Nah, emang co-oximeter dan pulse oximeter ini tidak sama? Tidak. Co-oximeter dan pulse oximeter hanya mengukur saturasi oksigen ketika alat itu dipakai. Jadi, misal nih, contoh ya, ini hanya ilustrasi saja. Ketika kita memasukkan jari kita ke pulse oximeter, kita menunggu, jebret, angkanya keluar. Sudah, selesai. Berhenti. Tapi, apabila regional oximeter ini digunakan untuk mengukur saturasi oksigen, dia akan terus-menerus mengukur saturasi oksigen itu. Jadi nanti bakal ada di interval di mana oksigen itu naik, turun, atau stagnan. Seperti itu. Itu kelebihan dari regional oximeter dibanding co-oximeter dan pulse oximeter.
Lalu bagaimana cara kerja dari pulse oximeter ini, dari regional oximeter ini? Sensor dipasang pada permukaan kulit yang ingin dicek saturasi oksigennya. Cahaya inframerah ditembakkan ke jaringan. Cahaya sebagian diserap, ada yang dipantulkan pun dihamburkan. Lalu ada sensor untuk menangkap pantulan atau hamburan cahaya tersebut. Nah, panjang gelombang yang dipakai pada regional oximeter ialah 600 hingga 1000 nanometer. Beda pada pulse oximetry yang menggunakan 600-an dan 900-an nanometer. Nah, alat ini juga berasumsi bahwa jaringannya itu terdiri dari 75% vena dan 25% arteri. Regional oximeter menganalisis perubahan cahaya pantul atau hambur yang diterima oleh detektor untuk menghitung saturasi oksigen dalam jaringan. Lalu ada cerebral oximeter. Nah, cara kerjanya adalah cerebral oximeter ini mengukur hemoglobin di dalam kepala, bukan di luar kepala. Dan dia menggunakan beberapa pemancar dan penerima cahaya. Bisa dilihat pada gambar ya. Jadi pada gambar di situ cahayanya itu akan dikeluarkan. Dus, ada dua. Nah, cahaya pertama itu dia akan memantul pada tulang, lalu akan diterima oleh proximal sensor. Lalu cahaya kedua tadi dia akan menembus tulang dan akan dipantulkan di otak. Dan cahaya hamburannya itu akan diterima oleh distal sensor. Nah, cerebral oximeter ini menggunakan konsep resolusi spasial, sehingga mengakibatkan hasil pengukuran umumnya itu dari vena, yang mengakibatkan saturasi oksigen pada otak sekitar 60 hingga 80%. Fungsi lain cerebral oximetry selain untuk di bidang bedah saraf, NIRS juga digunakan dalam praktik pediatrik untuk mengukur saturasi oksigen di area perut dan otak. Penggunaan ini bersifat eksperimental sebagai pengganti pengukuran pH lambung dan oximetri jugularis interna secara non-invasif. Nah, ternyata teman-teman, pengukuran CO2 ini tidak kalah penting dibanding dengan juga O2. Nah, kenapa tidak kalah penting? Jadi, ketika organ-organ sel kita itu melakukan respirasi, mereka juga mengeluarkan CO2. Nah, karena mereka mengeluarkan CO2, otomatis organ dalam mereka itu seperti sudah berfungsi, gitu ya. Nah, maka dari itu perlu adanya pengukuran CO2 supaya memastikan organ tubuh kita itu berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, salah satu alatnya adalah kapnografi. Kapnografi adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar CO2 pada tubuh. Alat ini dianggap penting untuk memantau pasien yang sedang dibius. Kapnografi sangat direkomendasikan oleh AAGBI. Kapnografi mengukur tekanan parsial CO2 dalam campuran gas dan menampilkannya sebagai angka. Nah, lalu di sini kita akan belajar peristilahan soal kapnografi.
Kenapa kita harus belajar soal istilah di kapnografi? Karena banyak sekali masyarakat yang kesulitan untuk mempelajari itu. Karena namanya memang mirip-mirip, cuma sebetulnya berbeda. Seperti itu ya. Di sini coba. Ada yang namanya kapnografi, the measurement. Itu berarti adalah cara perhitungan CO2-nya. Caranya. Kapnografi, the equipment, alat. Sedangkan kapnogram itu adalah the result in running waveform. Jadi adalah hasil, tapi dalam bentuk gelombang, diterjemahkan dalam bentuk gelombang. Lalu ada kapnometri, yaitu the result in numerical value. Jadi itu adalah hasil yang ditampilkan dalam bentuk angka, seperti pada gambar. Sudah paham ya? Jadi kapnografi itu alatnya, kapnografi itu caranya, kapnografi alatnya, kapnogram itu hasil yang diterjemahkan dalam bentuk grafik, sedangkan kapnometri itu adalah hasil dalam bentuk angka, numer. Nah, lalu di sini kita akan belajar cara kerja kapnografi. Nah, pertama-tama kapnografi itu menggunakan sinar inframerah. Ya. Terus gas diatomik memiliki kemampuan menyerap radiasi inframerah. Nah, CO2 ini diukur dengan cara membandingkan penyerapan inframerah dalam campuran gas. Puncak serapan CO2 berada di panjang gelombang 4,3 mikrometer. Lalu kapnografi ini terdiri dari dua chamber. Ada chamber inframerah sampel dan chamber inframerah referensi. Nah, cara kerjanya sendiri adalah cahaya ditembakkan ke sampel, ya. Sampel yang memiliki CO2. Lalu, yang mau kita ukur CO2-nya. Lalu, CO2 ini akan menyerap sebagian cahaya yang ditembakkan tadi. Lalu, sebagian tadi akan dipantulkan, dihamburkan. Nah, cahaya yang dipantulkan atau dihamburkan ini akan dideteksi oleh fotodetektor. Seperti itu, teman-teman. Seperti pada gambar, jika kalian lihat, di situ cahaya ditembakkan terlebih dahulu. Lalu nanti CO2 akan menyerap sebagian cahaya tersebut dan cahaya yang tidak terserap disalurkan ke fotodetektor. Nah, di situ kan ini juga tertulis ya, ada chamber inframerah sampel dan chamber inframerah referensi. Nah, chamber referensi ini digunakan sebagai pembanding untuk inframerah sampel. Seperti itu. Terus juga dijelaskan tadi bahwa panjang gelombang CO2 itu di 4,3 mikrometer. Beda ya, seperti di oximetry tadi, mereka di situ pada pakai nanometer semua, sedangkan di sini menggunakan mikrometer. Lalu kita akan ada di jenis kapnografi. Ada dua jenis kapnografi, ada mainstream dan juga side stream. Mainstream sendiri responnya sangat cepat, namun ukurannya besar. Terus menambah ruang hampa pada rangkaian pernafasan dan hanya mengukur satu gas. Sedangkan side stream responnya itu lebih lambat karena adanya waktu transit gas yang diukur ke analyzer, namun lebih kompak dan dapat mengukur beberapa gas. Lalu kita akan bahas di grafik kapnografi. Nah, grafik kapnografi sendiri dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu inspirasi dan awal ekspirasi, fase kedua ekspirasi,
pencampuran gas ruang hampa dan gas alveolar yang menunjukkan peningkatan PCO2. Lalu fase 3, ekspirasi gas alveolar, puncak yang mewakili nilai EtCO2. Lalu fase 4, inspirasi. PCO2 turun ke nol saat gas atmosfer atau sirkuit terhisap. Gampangannya, itu fase pertama, ingat, di kapnografi ini kita mengukur CO2, bukan O2 ya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan inspirasi, yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah O2, bukan CO2. Makanya, dalam grafik dia akan mendatar. Datar. Lalu kita mulai di fase 2 saat kita ekspirasi, exhale. Kita mengeluarkan udara berupa CO2. Di situ kandungan CO2 itu akan naik secara drastis. Lalu saat kita mengeluarkan CO2 itu ada masa di mana kita tahan nafas, menahan nafas kita. Jadi itu menjadi titik tertinggi di grafik kapnografi. Lalu ketika kita mulai respirasi lagi, CO2 menurun dan O2-nya meningkat. Seperti itu. Itu tertunjuk pada grafik di A ya. Nah, grafik A itu contoh orang yang memiliki pernafasan yang normal. Nah, ternyata teman-teman, lewat grafik kapnografi, kita bisa menganalisis seseorang itu terkena penyakit atau tidak. Bagaimana caranya kita menganalisis? Dengan melihat apakah grafik yang ditunjukkan, yang diterjemahkan oleh kapnografi itu memiliki grafik yang normal atau absurd, aneh gitu ya. Contohnya itu seperti grafik yang F itu aneh, grafik H itu aneh, J, I agak aneh juga. Nah, dengan melihat grafik di kapnografi saja, kita bisa mengukur, menebak apakah orang itu sehat atau tidak. Lalu, batasan penggunaan kapnografi. Itu sejatinya ada 4. Yang pertama, gangguan akibat nitrooksida. Nah, jadi ternyata nitrooksida itu memiliki penyerapan gelombang cahaya yang sama seperti CO2. Nah, jadi ketika kita mengukur kandungan CO2 pada darah, ya, pada tubuh kita ini, boleh jadi CO2-nya tercampur oleh nitrooksida. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa nilai yang kita dapatkan, grafik yang kita dapatkan, itu 100% CO2. Begitu teman-teman. Selanjutnya, sumbatan pada kapnografi side stream. Lalu ada juga perubahan tekanan udara dan juga waktu transit lambat pada kapnografi side stream. Lalu kita akan membahas spektrometri massa. Nah, ternyata teman-teman, spektrometri massa ini bisa digunakan untuk mengukur kadar CO2 dalam tubuh. Nah, caranya bagaimana? Jadi, sampel CO2 itu akan melalui tahap ionisasi. Jadi nanti dia bakal terpecah tuh menjadi kation dan juga anion. Setelah itu, kation dan anion ini akan dipercepat jalannya. Di sini nih. Kita lihat di alat ini ya, ada probe, sampel, accelerator plate, dia akan dipercepat. Wih, lalu akan terjadi pembelokan di magnet, ya kan? Setelah itu nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa CO2-nya itu kandungannya ada berapa. Itu bisa lewat spektrometri massa.
Nah, kelebihan dari spektrometri massa ini, pertama, responnya itu cepat, teman-teman. Terus kemampuan deteksinya itu luas. Lalu kekurangannya, pembatasan berat molekul serta perangkatnya mahal dan besar. Karena lebih ribet ya memangan. Nah, jadi kenapa pembatasan berat molekul? Karena eh, jadi spektrometri massa itu mengidentifikasi senyawa lewat berat molekulnya, MR-nya. Sedangkan MR tiap senyawa itu boleh jadi sama. Nah, disitulah kendala dari spektrometri massa. Jadi ya, kita tidak bisa sepenuhnya menanggapan, oh itu CO2. Tidak bisa, karena boleh jadi CO2 ini punya berat molekul yang sama seperti molekul atau senyawa lain. Seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas pengukuran dalam pH. Nah, pengukuran dalam pH ini kita akan menggunakan jembatan garam elektroda seperti pada baterai, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kerja dari pengukuran pH ini? Yang pertama ada dua elektroda, satu elektroda pengukuran dan satu elektroda referensi. Ya, nah elektroda referensinya itu ya adalah HgCl yang memiliki larutan KOH buffer, buffer KOH ya. Terus untuk elektroda pengukurannya kita memakai silver chloride yang dia akan menggunakan hidroklorik acid buffer. Nah, kedua elektroda dihubungkan ke sirkuit pengukuran dan dicelupkan ke dalam sampel darah. Elektroda pengukuran PD bervariasi. PD itu perbedaan potensial ya. Elektroda referensi PD-nya konstan. Jadi nanti ketika elektroda ini sudah dimasukkan ke dalam darah, nah perbedaan PD-nya itu di bagian elektroda pengukuran itu akan bervariasi, sedangkan pada elektroda referensi itu akan konstan, akan selalu sama. Nah, setelah seimbang, perbedaan potensial listrik berbanding lurus dengan konsentrasi ion H+. Nah, kenapa? Karena ion H+-nya ini kan, karena gini, kita kan mengukur pH dalam darah ya. Nah, rumus untuk mengukur pH itu sendiri adalah log terus dalam kurung H+. Nah, jadi itu kita mencari ion H+ yang terdapat dalam darah, teman-teman. Nah, ion H+ yang dalam darah ini itu bisa kita gunakan untuk menghitung pH dalam darah. Begitu, berbanding lurus. Karena kan dia juga H+ kan, jadi bakal lewat dari apa namanya jembatan garamnya itu. Nah, kelemahannya apa sih? Dia itu hanya bisa mengukur sampel darah dari luar. Jadi, darah yang mau kita uji itu perlu diambil dulu, baru bisa kita ukur. Lalu perlu kalibrasi secara teratur agar alat ini bisa kita gunakan secara berkala, secara biar lebih lama ya. Lalu suhu sampel darah itu harus diketahui juga. Sama membran elektrodanya harus dijaga kebersihannya supaya tidak terjadi kontaminasi. Biar terjagalah kehigienisannya.
Lalu di sini kita akan membahas elektroda CO2. Nah, sebetulnya teman-teman, elektroda CO2 ini digunakan untuk mengukur CO2. Persis sama seperti kapnografi dan spektrometri massa. Cuma kenapa aku taruh ini di terakhir? Karena elektroda CO2 ini memiliki konsep yang sama seperti elektroda pada pH. Nah, seperti apa? Saya jelaskan. Jadi, cara kerjanya, ruang sampel darah itu dipisahkan dengan membran permeabel CO2. Jadi nanti yang bisa melewati membran permeabel itu hanya CO2. Senyawa lain itu tidak bisa menembus. Lalu akan dilakukan difusi CO2. CO2 ini akan berinteraksi dengan air dan menghasilkan ion H+. Nah, kita kan punya elektroda referensi dan pengukuran. Prinsip kerjanya itu sama seperti elektroda pH. Coba kita lihat di sini. Pada elektroda referensi itu menggunakan HgCl. Terus larutannya KOH buffer. Sedangkan pada elektroda pengukuran itu menggunakan silver klorid dan larutannya adalah NaHCO3 buffer. Lalu ion H+ ini berbanding lurus dengan kadar CO2 dan tidak memiliki pengaruh dengan pH darah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Kan tadi eh, darah dipisahkan oleh membran permeabel CO2. Maksudnya apa? Jadi, membran permeabel ini dikhususkan hanya untuk CO2 saja yang bisa melewatinya. Jadi, senyawa-senyawa lain itu tidak bisa melewati membran CO2. Paham ya sampai sini ya? Jadi, benar-benar hanya 100% CO2 pada darah. Nah, CO2 ini tadi kan akan berinteraksi dengan air ya, supaya dia menghasilkan ion H+. Nah, ion H+-nya ini itu dianggap sebagai CO2-nya. Jadi ion H+ itu merepresentasikan kehadiran dari CO2 dalam darah. Makanya, ion H+ itu berbanding lurus dengan kadar CO2 dan tidak memiliki pengaruh dengan pH darah. Karena kalau semisalnya kita mau menghitung pH darah nanti, kita cukup menggunakan rumus yang pH log H+. Ada perhitungannya sendiri nanti ya. Nah, kelemahan dari elektroda CO2 ini, ia memerlukan kalibrasi rutin, sama seperti elektroda pada pH. Terus, pengaruh suhu itu perlu dipertimbangkan, dan waktu responnya lebih lambat dibandingkan elektroda pH. Gitu. Oke, kita sudah sampai di tahap kesimpulan. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari Journal Code Presentation ini di topik Hukum Bird-Lambert dengan jurnal Measurement of Pulse Oximetry Capnography and pH. Nah, di sini kita sudah mempelajari bahwa apa menjadi cara kerja, apa itu pulse oximetry, cara kerjanya seperti apa, kelemahannya apa, begitu juga dengan co-oximeter, lalu regional oximeter tadi ya, pengertiannya itu apa, bentuk alatnya seperti apa, lalu cara kerjanya juga seperti apa, hemoglobin apa saja yang bisa diukur, skalanya yang lebih kecil dibanding co-oximeter dan
pulse oximeter, lalu apa lagi ya? Itu di saat bersamaan kita juga mengetahui kalau CO2 itu ternyata tidak kalah penting. Maaf, pengukuran CO2 itu tidak kalah penting dengan pengukuran O2. Kenapa? Ternyata kita tahu nih kalau organ-organ sel kita itu juga mengalami exhale ya, mengalami CO2. Biar kita tahu apakah organ-organ itu menjalankan fungsinya dengan baik. Apakah mereka ada kendala, maksudnya kendala dalam arti itu gangguan sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa menghasilkan CO2 seperti yang seharusnya. Misalnya kayak awalnya banyak, tiba-tiba dikit, dikit banget. Nah, itu bisa dideteksi menggunakan alat apa saja. Tadi ada 3 alat. Ada kapnografi, ada spektrometri massa, dan ada juga elektroda CO2. Nah, yang di kapnografi ini tadi kita belajar ya apa aja, maaf, pengertian dari kapnografi itu apa, dari istilah-istilahnya, dan even kenapa kita harus belajar istilahnya, lalu jenis-jenis kapnografi itu apa? Ada side stream, ada mainstream, terus cara kerja alatnya juga. Kita juga tahu kalau di kapnografi itu punya 2 chamber, chamber referensi dan chamber sampel. Terus kita juga tahu kelemahan dari kapnografi ini apa. Jadi nitrous oxide ya itu. Terus juga spektrometri massa ternyata juga bisa untuk mengukur kadar CO2 dalam tubuh dengan 4 proses tadi ya. Ada ionisasi, ada percepatan, pembelokan, terus identifikasi. Terus juga kita tahu kelebihan sama kelemahan dari alat ini itu apa. Dari kelebihan dia cepat, terus banyak. Cuma untuk kelemahannya dia itu mahal dan juga terbatasnya berat molekul. Tuh. Terus di elektroda CO2 ini tadi kita tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, dia ada 2 elektroda juga ya, di elektroda referensi sama elektroda pembanding sama sampel. Kita juga tahu ternyata di elektroda CO2 ini menggunakan larutan buffer. Buffernya yang di pembanding referensi itu tuh KOH. Kalau yang di oh maaf satunya tuh ada 2 elektroda ternyata. Elektroda pembanding sama pengukuran. Nah kalau yang pengukuran itu dia pakainya tadi karbonat kalau nggak salah ya. Nah, terus juga ternyata di bawah chambernya pengukuran itu dikasih membran permeable CO2 di bawah darahnya. Jadi nanti hanya darah yang bisa melewati membran permeable itu. Jadi selain senyawa darah itu nggak bisa lewat. Which is ini bagus sih sebetulnya karena kita bisa memastikan bahwa yang benar-benar keluar dari darah itu ya CO2. Tidak ada senyawa lain ya, seperti tadi kayak kapnografi, dia bisa terkontaminasi oleh nitrous oxide, spektrometri massa, dia bisa apa namanya berat molekulnya itu terbatas, jadi bisa sama kayak senyawa lain. Kalau di sini enggak. Cuma kelemahannya adalah harus dikalibrasi secara rutin biar dia nggak salah. Terus harus dijaga juga kehigienisannya biar tidak ada kontaminasi. Tuh.
Lalu untuk di elektroda pH, kita juga tahu konsepnya kurang lebih sama seperti elektroda CO2 ini. Ada elektroda pengukuran, elektroda pembanding, terus elektroda pembandingnya itu pakai HgCl, larutan buffernya itu pakai KOH, terus kalau yang elektroda pengukuran itu pakainya MgCl ya, nanti coba bisa dicek lagi. Terus buffernya itu, oh ada perbedaan di buffernya. Itu beda, terus nggak pakai membran semi permeable juga, jadi langsung elektroda nanti celup ke darahnya. Terus itu untuk pH-nya ini nanti akan menggunakan rumus dari ukuran pH, yaitu log dikali H+. Ya juga sama ada kekurangannya, yaitu alatnya perlu dikalibrasi secara rutin, dijaga juga kebersihannya agar tidak terkontaminasi. Lalu, ya kurang lebih itu. Lalu untuk rekomendasi di masa depan ya, eh, untuk peneliti bisa membuat alat yang dapat mengcover semua kelemahan-kelemahan pada alat-alat yang dibahas tadi dalam pengukuran O2, CO2, dan pH. Karena kalau menurut saya pribadi, sepertinya agak fatal ya, terutama tadi di oximetri. Tadi sebenarnya untuk di pulse oximetri itu tidak bisa membedakan hemoglobin yang mengikat O2, MET, dan juga hemoglobin yang mengikat CO. Itu bisa teratasi di co-oximeter sebetulnya ya. Cuma jika dibuat portable kecil, yang hanya seperti ini mungkin, itu akan jauh lebih baik. Lalu juga untuk yang di kapnografi juga bisa diperbaiki kelemahannya. Seperti yang tadi, eh, kalau nitrous oxide itu ternyata memiliki serapan panjang gelombang yang sama dengan CO2, sehingga hasil yang didapat ketika kita lihat di grafiknya ya, itu tidak mungkin saja tidak murni CO2, tapi terkontaminasi oleh nitro oxide. Jadi, diharapkan peneliti selanjutnya bisa membuat sebuah alat yang benar-benar hanya menguji CO2 saja, tanpa adanya campur tangan dari senyawa lain. Sebetulnya ini sudah ada di CO2 elektroda ya. Cuma itu tadi masih ada kelemahannya, seperti harus dijaga kebersihannya, terus harus sering-sering dikalibrasi, karena kalau tidak dikalibrasi, hasilnya nanti akan malah kacau, tidak sesuai, seperti itu. Lalu untuk pH measurement, pH elektroda,
juga sama, perlu adanya pengembangan lagi supaya tidak ada kelemahan-kelemahannya. Jadi alat yang kita punya untuk mengukur pH, CO2, O2 itu benar-benar sempurna atau at least bisa hanya mengukur benar-benar apa yang kita ukur. Kalau misalnya nih, kita mengukur O2, ya udah O2 aja tanpa pengaruh senyawa lain. Kita mau CO2, ya udah kita mau CO2 aja tanpa adanya campur tangan senyawa lain. Contohnya seperti nitros oksid tadi. Lalu kelemahan dari artikel yang saya baca tadi ialah review artikel ini sebetulnya kurang menjelaskan, kurang detail soal beberapa proses. Karena saya sendiri selaku presentator masih mencari materi-materi ini dari YouTube, dari jurnal lain, supaya bisa lebih paham dan agar audiens bisa paham akan materi yang saya presentasikan. Lalu, untuk gambar, ada beberapa yang saya ambil dari artikel yang kita bahas sekarang, Measurement of Pulse Oximetry, Capnography, and pH. Tapi ada juga yang saya ambil lewat YouTube, karena di YouTube ini ilustrasi gambarnya itu lebih jelas, lebih bagus, dan lebih detail. Jadi, audiens bisa membayangkan seperti apa sih cara kerja dari masing-masing alat ini, cara kerja dari pulse oximetry, cara kerja dari co-oximetry, cara kerja dari regional oximetry, terus kapnografi, spektrometri massa, elektroda CO2, dan pH measurement. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, misinformasi, atau kesulitan dalam memahami jurnal club presentation yang baru saya lakukan, bisa komen di kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi. Nanti akan saya follow up, akan saya reach up, akan saya bantu agar audiens bisa paham, bisa betul-betul paham dengan materi presentasi yang baru saya presentasikan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.